Halo semeton, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, channel pecinta bonsai. Jadi teman-teman pecinta bonsai yang sudah mengikuti channel Aditya Putra Lonir pasti sudah tidak asing lagi dengan pohon ini ya. Jadi ini bahan sancang, calon bahan medium ya teman-teman, karena ini batangnya lumayan besar. Jadi kita akan bikin medium formal. Jadi teman-teman, nah jadi video ini saya buat sebelum nanti saya akan ground pohonnya. Jadi kemungkinan besar akan diupdate setelah setelah semi jadi atau setengah jadi ya teman-teman. Jadi karena tadi saya lihat pohonnya itu di daerah atas, bekas potongannya itu udah mulai basah ya teman-teman, atau bisa dibilang udah mau membusuk. Ini murni karena cuaca dan pada saat pemberian salep kambium juga kurang maksimal ya, artinya kurang banyak. Jadi pohonnya udah mulai basah, dan kebetulan juga karena saya lihat ini pohonnya udah mulai segar lagi ya, artinya udah beberapa bulan ditanam. Dan tentunya untuk daerah akar itu akarnya udah semua hidup ya, artinya syukur karena tidak ada yang terjadi pembusukan di akar. Itu karena di awal penanaman kita udah berikan salep kambium ya. Jadi untuk akar yang saya akan gunakan calon top ini teman-teman, itu akarnya besar dan sedikit ke atas ya. Jadi saya sebelum saya kawat dan seleksi ranting, saya sudah sempat saya pangkas sedikit, artinya saya pecah di atasnya supaya akarnya yang condong turun nanti lebih cepat berkembang ya. Tapi karena pada saat pemangkasan sedikit itu tidak menggunakan salep kambium, jadi kambiumnya kurang menutup maksimal ya teman-teman. Nah, jadi saya iris lagi tadi sedikit supaya pohonnya itu aman dari pembusukan ya. Jadi teman-teman, untuk pembuatan karakter tua pada pohon atau pada calon bonsai itu sebenarnya ada banyak jenis cara ya teman-teman. Jadi ini juga salah satu caranya. Bisa teman-teman sayat-sayat seperti ini supaya nanti kambiumnya menutup lagi, dan kesan tua itu pasti akan terlihat ya teman-teman. Tapi ini juga tetap jangan terlalu teman-teman, jangan terlalu besar-besar sekali ya. Cukup kita pelan-pelan aja, toes-toes dulu sedikit, dan pembentukan itu nanti kita akan buat lagi setelah kambium sembuh ya. Dan seperti itulah seterusnya ya teman-teman. Ada juga yang biasa menggunakan teknik itu pecah batang ya teman-teman. Pecah akar dan pecah batang itu juga salah satu cara untuk bikin kesan tua terhadap batang itu kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi silahkan teman-teman yang memilih ya, seperti apa cara yang teman-teman gunakan itu sah-sah saja ya teman-teman. Dan jadi selain juga untuk pembuatan karakter, kalau ada akar-akar yang masih rongga seperti yang tadi sempat saya tunjuk-tunjuk itu ya, itu masih rongga sekali, saya besarin lagi coaannya di sana. Harapannya nanti ada akar yang tumbuh dari sana dan kita bisa kontrol ya teman-teman sesudah bahan ini masuk ke ground ya. Jadi ini proyeksinya masih panjang sekali ya teman-teman, karena lengan pertama, lengan kedua, calon top, akses back itu masih kecil-kecil sekali. Itu kenapa saya putuskan untuk ground, karena memang ini bahan dikasih sama kakak ya, ditanam biasa aja sama kakak, tapi anehnya itu akarnya mau lumayan banyak dan bagus besar-besar lagi ya teman-teman.
Mungkin juga nanti kita akan lihat lagi setelah masuk ground apakah perlu pemangkasan akar lagi atau supaya kesannya itu lebih bagus lagi. Jadi nanti mungkin setelah sebulan ya, setelah sebulan nanti akan saya pindahkan ke rumah, dan mungkin saya akan buatkan video juga supaya nanti bersambungan ya. Tapi mungkin nanti setelah setengah jadi atau untuk siap naik pot baru saya update lagi ya teman-teman. Jadi ini updateannya untuk video panjangnya, karena sebelumnya itu saya tanam dan divideokan dengan video short, jadi mungkin kurang lengkap. Jadi ini untuk video lengkapnya. Nah, semoga ada hal-hal yang bisa teman-teman pelajari, dan jangan lupa juga teman-teman setelah melakukan penyayatan salep kambium itu wajib ya, karena untuk resiko pembusukan itu tipis sekali ya teman-teman, dan usahakan juga jangan terlalu pelit-pelit juga sama salep kambium. Lebih banyak dikasih lagi sedikit supaya cepat dia tertutup, supaya tidak ada genangan air nanti ya di dalam, dan itu beresiko untuk pembusukan teman-teman. Dan di daerah atas juga nanti saya akan banyakin dulu kasih salep kambium, nanti setelah sembuh untuk memperdalam lagi, untuk membuat lebih kental sekali karakternya, kita nanti bisa pahat ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga ini tips yang terakhir, setelah dilakukan penyayatan tutup menggunakan pasir ya, boleh pasir kali, boleh pasir malang, itu seadanya teman-teman. Dan fungsinya juga lagi ini untuk mengurangi pengendapan air terlalu lama ya teman-teman. Jadi biasanya kalau pasir malang kena sinar paling enggak sejam 2 jam itu udah mulai dia berubah ya, artinya mulai agak kering. Jadi untuk daerah bawahnya sejauh ini masih aman, karena akarnya saya tadi cek juga udah banyak tumbuh ya, artinya udah pohonnya ini udah bisa dibilang dalam keadaan recovery ya teman-teman. Jadi udah dalam keadaan menuju baik, walaupun belum 100% baik ya teman-teman. Nah, jadi sekian video kali ini teman-teman, updatean video kali ini. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman serap. Mari sama-sama belajar untuk jadi yang lebih indah ke depannya ya. Salam, sampai jumpa.